Kreatif. Mau kenal lebih dekat sama Pulau Dewata Bali kan? Nggak cuma soal objek wisata dan keindahan alamnya aja yang cantik banget, tapi beragam tradisi budaya Bali termasuk juga desa tuanya akan ngelengkapin indahnya perkembangan Pulau Dewata ini. Oke, kali ini aku Ningsih dan Aku Ita bakal ngajak kamu jalan-jalan ke salah satu desa tua yang kaya akan tradisi dan budayanya. Wah, mau kemana kita? Kemana lagi kalau bukan Desa Pedawe. Sahabat kreatif, jarak tempuh ke Desa Pedawe sekitar 45 menit dari Taman Yuane Asri, salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Buleleng. Sepanjang perjalanan, kita akan menikmati pemandangan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Sejuk banget. Ya, walaupun treknya lumayan ekstrim sih. Tapi jangan sedih. Sebenarnya ada beberapa rute yang bisa kamu lewatin. Dari yang ekstrim dengan jarak tempuh yang singkat, ataupun cukup aman dengan jarak tempuh agak jauh. Kamu tinggal pilih aja. Kali ini kita pilih rute yang aman lewat Desa Banjar. Akhirnya kami sampai juga nih. Yuk langsung ke kantor perbekal dulu ya. Sedikit speechless nih, karena kita nggak nyangka bakal dapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Desa Pedawe. Kamu mungkin pernah denger kalau orang-orang Pedawe lumayan keras alias rada galak ya. Eits, anggapan itu nggak sepenuhnya bener loh. Karena yang kami temuin aja mereka baik-baik banget kok. Sopan, ramah, pokoknya betah deh. Oke, setelah sambutan Bapak Perbekal Desa Pedawe, kita langsung diajak untuk eksplor beberapa tradisi dan budaya yang ada di sini. Diawali dari salah satu rumah adat yang lebih dikenal dengan sebutan Bandung Rangki. Oke, kita udah sampai nih guys, dan kita sekarang udah ada di salah satu rumah tradisional yang ada di Desa Pedawe yang sering disebut dengan Bandung Rangki. Walaupun sekarang kita dalam keadaan hujan, sahabat kreatif, tapi nggak menyurutkan semangat kita untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Seperti apa sesuatu ataupun tradisi budaya yang ada di Desa Pedawe kali ini. Dan sahabat kreatif, hujan di Desa Pedawe ini sudah cukup sering ya Kak ya. Memang di sini setiap harinya sering turun hujan gitu, dan pas banget kita disambut hujan nyampe di sini. Makanya kita pakai payung. Dan kalau ngomongin yang namanya Bandung Rangki, sahabat kreatif, secara arsitektur memang sederhana, tapi jangan salah, di dalamnya itu ada representasi kebudayaan orang Pedawe. Keunikan dan keistimewaan rumah adat ini ada di bagian atap rumahnya. Loh, kok bisa ya? Nah, pengen tahu kan kayak apa sih rumah adat Bandung Rangki ini? Bedanya apa sih sama rumah adat atau rumah tradisional yang lain? Yuk, Kita masuk. Inilah suasana salah satu rumah adat tradisional yang ada di Desa Pedawe yang disebut dengan Bandung Rangki. Tapi sahabat kreatif, selain di sini ada juga beberapa rumah tradisional dengan nama yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jauh lagi seperti apa rumah Bandung Rangki ini, kita sudah bersama pemilik dari rumah adat tradisional Bandung Rangki. Ini ada Bapak Iwayan Suprate.
Bagaimana kabar untuk sore hari ini? Iya, baik-baik saja. Ya. Oke. Terima kasih dari kru RRI Singaraja sudah berkenan datang ke rumah saya pada hari ini. Tapi kanggokan situasinya begini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk sambutannya Bapak yang sangat luar biasa. Kita ingin tahu dulu untuk usia dari rumah Bandung Rangki ini sebenarnya berapa sih? Untuk rumah adat Bandung Rangki ini sudah ada diperkirakan 500 tahun yang lalu. Namun dalam bentuk yang bentuknya sama, bahan bangunannya yang berbeda-beda. Dari bambu, lalu ada kayu gelondongan, dan bentuk yang seperti ini baru 200 tahun yang lalu. Yang pertama kali membuat rumah adat Bandung Rangki namanya Pan Baget. Sedangkan tukangnya namanya Pan Tiwas. Yang mencari kayu ke hutan itu namanya Pan Santre. Itulah yang pertama kali membuat rumah semacam ini dengan istilah di Pedawi itu tabasan. Tabasan seperti itu. Nah, kalau yang membuat unik dari Bandung Rangki ini apa sih? Sebagai rumah pertahanan orang-orang Baliage yang menghadapi tentara Mojopahit, maka dalam satu rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan. Dalam ruangan itu akan ada silangan. Tempat misalnya antara tempat tidur orang dewasa dengan anak-anak selalu bersilangan. Jadi Bandung berhadapan, Rangki itu pembatas. Juga antara tempat dapur dengan air itu selalu bersilangan. Makanya disebut sekali lagi Bandung Rangki. Itulah keunikan. Segala kebutuhan jasmani dan rohani semua ada di dalam satu rumah. Dan ini mengisyaratkan kepada generasi muda, sebenarnya kalau kita mau berkeluarga, harus sudah mempersiapkan diri untuk membuat rumah. Karena kan tidak mungkin dalam satu rumah yang satu ruangan ada dua kepala keluarga batin. Oke. Nah, selain di sini, selain Bandung Rangki, katanya tadi ada rumah ada tradisional yang lain. Itu bisa disebutkan Pak untuk namanya dan lokasinya di mana? Ya. Memang ada lagi dua macam. Yang satu macam sudah tinggal namanya Mesegali. Sedangkan yang kedua itu namanya rumah adat Sri Dandan. Yang membedakan rumah adat Sri Dandan dengan rumah adat Bandung Rangki adalah kalau rumah adat Bandung Rangki tata ruangnya bersilangan, tetapi kalau Sri Dandan itu sejajar dia. Tiang daripada rumah adat Bandung Rangki 16 atau 18, sedangkan rumah adat Sri Dandan itu hanya 12. Demikian. Oke. Untuk rumah ini masih ditempatin Pak Bandung Rangki? Masih. Bapak sendiri di sini? Tapi tidak tiap hari karena saya ada rumah di bawah. Oh, Dan kami begitu. hanya berdua bersama istri saja Oh sekarang. gitu. Tetapi dalam seminggu 2 kali saya tidur di sini. Oh iya. Ya. Bapak mungkin bisa dijelasin juga kenapa ini masih bisa bertahan sampai sekarang rumah tradisional ini? Rumah ini sudah berdiri tahun 1936. Lalu kami pugar tahun 2016. Tujuan kami hanya satu, untuk melestarikan budaya Pedawe. Jangan sampai generasi muda kami melupakan tradisi leluhurnya yang adiluhung, yang tahan gempa. Nah, kami memang kami mencoba untuk mendekati daripada pembangunan yang lama. Jadi dari segi atap, dari segi lantai, semuanya kembali kepada seperti dulu. Oh gitu. Ya. Berarti ini tahan gempa begitu Pak? Tahan gempa, sangat tahan gempa. Sebab dari bawah itu selalu ada bahan-bahan yang untuk menjaga. Dari bawah kan ada itu sendi. Ya. Di atas sendi ada namanya usah. Jadi antara tiang ini dengan sendi itu dibatasi sehingga goyangannya tidak akan bergetar banyak ke atas gitu. Oh, tidak bakal ngaruh ya? Tidak. Dia tetap Dan ini tahan. ini bangun gendeng itu sudah 86 tahun. Ini terbuat Iya. dari apa Pak? Kalau ini enggak, Bambu kalau ini ya? baru. Ya, bambu. Bambu Mohon yang- maaf ini ya. Enggak apa-apa. Ya. Ini bambu yang diolah sedemikian rupa. Itu Iya. olahannya tuh ada namanya nggak Pak? Ini namanya genteng. Genteng bambu. Oh, Tapi cara mengolahnya hanya didiamkan beberapa dijemur, lalu baru dengan mencari dewasa di dalam memotong bambu supaya kuat. Juga jenis bambu itu dipilah-pilah mana yang perlu dipakai dan tidak. Itulah cara-cara kami untuk mempertahankan. Mengapa lebih kuat? Karena tiap hari dia kan ada api, perapian. Ini memberikan kekuatan sehingga bubuk dan sebagainya kurang dia pengaruhnya begitu. Pak,
rumah tradisional Bandung Rangki ini kan ada satu ruangan begitu Pak ya? Itu ada apa aja Pak di dalamnya? Di dalam ruangan itu tata ruangnya ada 2 tempat tidur, Ya. tempat tidur orang tua dan tempat tidur anak-anak. Namanya pedeman gede dan pedeman kicak itu. Lalu ada dapur, awen bahasa Pedawe. Ada gentong, tempat air itu selalu bersilangan. Di atas tempat tidur ada itu pelangkiran, nah, itu tempat pemujaan ya. Di atas tempat tidur orang dewasa. Di bawah pelangkiran ada itu namanya kumara, tempat memuja dewa Kumara sebagai dewanya anak-anak. Di atasnya itu lebih ke ulu ada namanya Jumat. Jumat itu tempat pulu pedaringan. Pulu pedaringan adalah tempat memuja dewa beras itu. Sebelahnya itu namanya lancat itu. Tempat menaruh nasi atau lauk pauk. Kalau kita makan diturunkan dia pada selalon begitu. Lalu ada paling tinggi itu apa namanya, suatu rak-rakan itu ya, di paling atas itu namanya penukum, yaitu sama dengan plafon ya. Di bawahnya itu di atas tempat dapur itu ada namanya lancat. Di atas lancat namanya di bawah penapin ya, ada penapin, di bawah penukup ada penapin, ada lancat. Ini adalah gunanya untuk menaruh benda-benda yang diambil tiap hari di pada lancat. Kalau pasalnya seminggu sekali itu pada penapin. Itulah tata ruang yang ada di dalam. Segala kebutuhan untuk keperluan sehari-hari itu ada di dalam. Baik kebutuhan bersifat misalnya yang disakralkan seperti keris, benda-benda pusaka ada di dalam. Juga untuk alat-alat bekerja ada di dalam. Semuanya dalam satu pengawasan daripada kepala keluarga. Oke, berarti begitu, dalam satu ruangan tuh komplit semua yang dicari ada gitu ya. Oke, Bapak, satu lagi. Tadi kita sebelum masuk ke rumah tradisional Bandung Rangki ini, kita disambut dengan kayak bara api dikasih air gitu. Ya. Itu apa sih dan maknanya apa gitu? Itu namanya meseban. Jadi Ya, kalau ada meseban. keluarga dari jauh atau tamu dari jauh atau orang sakit misalnya mau datang, kita harus meseban. Tujuannya adalah menetralisir segala kekuatan-kekuatan negatif. Kita akan percaya ada kekuatan elektronis yang di luar kemampuan kita, yang juga bisa berbuat baik dan juga tidak baik. Kita berharap yang datang itu dan yang di luar rumah yang dijumpai selalu dalam keadaan akur dan baik itu. Oke, Bapak, siapa saja orang-orang penting yang pernah berkunjung ke Bandung Rangki ini? Ya, memang dari dulu itu bupati, ada 5 bupati, juga ada dirjen datang ke sini, staf khusus presiden, ya, namanya Ari Dua Payana datang ke sini, dan juga orang-orang luar, yaitu dari RIP itu banyak di sini juga. Turis-turis ada juga 1-2 di sini kemarin datang. Kalau wisatawan biasanya ke sini hanya melihat-lihat atau nginap begitu? Baru-baru ini memang dia hanya melihat-lihat, tapi memang melayani saja. Kalau dia minta penjelasan ya kami jelaskan, tapi kami tidak bisa bahasa Inggris, memang guide-nya yang menjelaskan itu. Oke, baik Pak. Kalau begitu boleh dong kita lihat-lihat ke dalam? Saya dengan senang hati melihat. Oke deh, Sobat Kreatif, kalau kita intip yuk di dalam itu ada apa aja. Yuk. Oke, Sahabat Kreatif, ini dia suasana dari rumah adat Bandung Rangki ya, Bapak. Kita lihat-lihat dulu, ada kamar tidurnya bener, ada juga tempat persembahyangan, ada dapur gitu. Ya. Iya. Ini yang satu pedeman gede, tempat tidur yang gede. Kalau itu yang satu pedeman cicak, ceri kecil gitu. Gede untuk orang tua. Untuk orang tua, mungkin itu teman-temannya atau mungkin ya mungkin iparnya di sana.
Mohon maaf Bapak, dengan siapa dulu Bapak? Nama tiang yang di Pedawa nih ketut punya, tapi lasimnya kalau di sini tiang punya anak tiang namanya yang pertama Sariasih, tiang nama tiang Pan Sariasih. Nggih, Pan Sariasih gitu. Masih juga sering berkunjung ke rumah Bandung Rangki ini. Nggih, tiang sering kalau memang tiang diperlukan seperti niki, kalau ada tamu diperlukan oleh keponakan tiang memang sering, dan dengan teman-teman tiang seperti Nike pernah mantun tiang Pak ketut bersama, atau mungkin turah di siki turah di Pedawa nih pan kampid gitu. Iya. Oke. Nah, kita masih juga sama Pak Wayan ya, yang pemilik Bandung Rangki. Bapak, kenapa sih masih enggan buat tinggal di rumah Bandung Rangki ini? Karena kan secara sekarang banyak rumah-rumah modern yang bisa ditinggalin gitu. Kenapa enggan untuk meninggalkan rumah ini? Oh, jadi saya sedang di sini gitu. Iya. Pertama, saya kan berkeinginan untuk melestarikan. Sebab rumah adat Bandung Rangki ini ada taksunya, ada kekuatan lain gitu. Sebab di sini kan ada tempat pemujaan yang utama yang bersandingan dengan dapur dan sangat komplit daripada perlengkapan yang harus ada di rumah ini. Jadi kalau boleh saya katakan, rumah adat Bandung Rangki ini sangat metaksu begitu. Ada kekuatan lain. Iya. Ke depan harapannya seperti apa Pak dengan rumah Bandung Rangki ini? Ya, saya berharap masyarakat Pedawa tidak meninggalkan warisan leluhur daripada leluhurnya yang adiluhung. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan melupakanlah jati diri kita yang sebenarnya. Sehingga apa warisan-warisan budaya dari leluhur kita bermanfaat pada saat ini. Buktinya banyak sekarang datang dari universitas, ada beberapa universitas dari Thailand, Malaysia, Singapura, Australia, dan juga dari orang Amerika, Jepang meneliti rumah adat ini. Jadi banyak yang berkunjung sekarang ke Desa Pedawa berkat melihat rumah adat itu. Ini kan bermanfaat dan juga salah satu daripada kita melestarikan warisan leluhur. Betapa bahagianya beliau di alam sana. Iya. Sebab hasil karyanya kita hargai sebagai anak turunannya. Demikian. Baik. Nah, kalau Bapak sendiri harapannya ke depan seperti apa nih? Sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh keponakan tiang, harapannya kan kita melestarikan untuk membahagiakan leluhur. Satu, kedua, saya juga berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Buleleng, agar ikut melestarikan apa yang sudah di ketamian yang sudah tua ini, peninggalan yang sudah tua ini biar kembali dipromosikan. Satu juga untuk di Indonesia, bila perlu ke luar negeri, mancanegara. Biar apa tuh yang ya, kalau mancanegara rame ke sini, kita kan bangga, kita kan punya juga ikon yang sudah tua. Dan seperti apa yang dibicarakan tadi oleh ponakan tiang itu sangat metaksu nih. Vibrasi anunya niki, hauranya niki beda. Sebab kalau siang kita begini, kalau umpamanya seperti cuaca ini sudah bagus sekali, kita di sini ada hujan lebat. Ini obatnya. Kita tadi di luar kan dingin, kita nyalakan api, kita istilah di sini tuh ngidu, maka kedinginan itu akan hilang. Jadi kalau kembalilah badan kita sehat. Kalau siang itu, nanti kalau malam pakai bedeg yang begini, suasananya, udaranya bisa masuk leluasa, tetapi pengganggu yang lain itu tidak masuk ke sini. Di samping itu juga suara-suara yang istilahnya musik alam ini bisa masuk ke kita, bisa dengar, dan itu juga diperlukan oleh serira kita atau badan kita. Ya, umpamanya seperti yang kring nyong. Ada juga yang kata dengeng itu musiknya. Jangan hanya kita dengar musik baru sih bisa, tetapi musik alamnya, sebab kita kalau ndak ada alam yang seperti kita alami ini, contohnya kalau ndak ada udara,
tolong sini ada yang barang yang tidak mengeluarkan udaranya tidak masuk. Kita masukkan kita di dalam ruangan itu pasti kita akan tidak mampu. Nah inilah perlu kita udara dan alam, dan kembali mari kita orang-orang sekarang zaman ini tuh kembali ke alam seperti dulu. Enten harapan saya untuk pemerintah tolong dibantu juga yang di Pedawe niki biar ada ikon masuk ke sini, otomatis kita akan membantu secara khusus Kabupaten Buleleng, daerah Provinsi Bali dan seluruh Indonesia seperti supaya di mana sih Bali ini? Apa kalau Indonesia apanya Bali? Biar demikian banyak di sini di Bali, karena di Bali itu saya pernah juga konsultasi satu di daerah lain atau mungkin di daerah Banyuwangi, daerah Jember, pokoknya daerah Jawa, taksunya Bali yang tidak ada seperti di daerah lain. Dan Oke, kalau misalnya terkait dengan akan dibangunnya penginapan Bapak di daerah Pedawe ini, menurut pendapat Bapak seperti apa? Sebenarnya pribadi saya ya, saya tidak menginginkan ada hotel di Pedawe. Pribadi saya menginginkan masyarakat Pedawe bangkit dari jati dirinya dan masing-masing supaya mendapat menikmati daripada pariwisata itu sendiri. Jadi kalau kita sekarang membangun hotel seperti di Nusa Dua itu, kita sudah jauh ketinggalan. Kita bangunlah pariwisata Pedawe dari budaya Pedawe. Boleh saja kita mengadakan rumah semacam ini, kita bentuk bagaimana, namun jangan pas 100% kalau untuk rumah penginapannya bentuknya begitu. Iya. Saya punya memang modelnya saya punya, tapi saya belum punya dana. Saya berharap di Kepala Desa dan siapapun tidak dari kita bangkit dari dalam dan juga dukungan pemerintah. Kita tidak selalu mengharapkan dari luar, nanti semua income keluar jadinya. Iya, betul. Dan kita hanya mewarisi tong kosong ya. Itu Bapak, saya ya, pribadi saya. Iya. Bapak ini selama ini juga kalau ngomongin masalah orang Pedawe gitu ya, gimana menurut Bapak kesannya, image-nya orang Pedawe kan dibilang agak kasar-kasar. Ya, Nah, menurut Bapak gimana nih? Saya tidak memungkiri itu, bahwa orang Pedawe itu kasar dan berangasan. Saya akui. Dan itulah perjuangan saya dari tahun 84 saya mendirikan SMP untuk menghilangkan image itu. Jadi mendirikan SMP, mendirikan persatuan-persatuan ini, tujuannya apa? Untuk image itu bisa dikikis. Dan sekarang yang tidak boleh hilang dari Pedawe itu adalah senyumnya. Iya. Biarkan, saya tidak ingin Pedawe itu dikatakan baik tapi tidak baik. Biarlah mereka datang ke Pedawe baik. Sekarang saya bertanya pada adik, bagaimana rasanya di Pedawe? Oke, kalau kita ya wah luar biasa dari awal. Masuk penyambutannya udah luar biasa, dijamu, disajikan semua menu ala Pedawe itu keren banget. Dan orangnya Itulah juga ramah-ramah ya. Iya. Dan itulah sifat asli orang Pedawe. Hanya saja mohon maaf, Yap. pada waktu zaman reformasi tidak semua wartawan mengadakan cross check. Kadang-kadang abal-abal sudah dibawa beritanya. Inilah membawa citra Pedawe yang kurang bagus dulu. Saya sampai mengejar juga, ada wartawan itu saya cari. Maksud saya kalau membawa berita harus di cross check. Ya. Saya tidak usah dibela yang jelek, tetapi beritakanlah apa adanya. Itu senangnya saya. Dan orang datang kemari, ada orang Jepang datang ke sini, mereka sudah menelusuri 40 negara. Di Afrika, Eropa dan juga Amerika Latin ya, dan juga termasuk di Rusia sampai Merioti. Yang terkesan itu senyumnya orang Pedawe. Iya. Manis ya adik ya? Manis Ya, banget, itu. kayak apa ikonnya Desa Pedawe yaitu gula Ya, aren gula Pedawe aren ya. Pedawe. Ya, itu mungkin ketularan dari gula aren. Oh iya kali ya. Oke, Oke, Bapak, terima kalau kasih begitu. banyak ya. Kita sudah diizinkan untuk mampir dan juga masuk ke dalam rumah adat tradisional Bandung Rangki ini. Iya. Dan untuk selanjutnya, sahabat kreatif, kita masih Saya bisa. Boleh silakan. yang ingin disampaikan. Saya apa nih? berterima kasih kepada kru daripada RRI 2 Singaraja atas kedatangannya ke desa kami, dan saya sudah dapat modal yang bagus karena informasi ini akan menceritakan apa yang tadi
Pedawi itu keras apa tidak? Inilah pedawi yang sebenarnya. Dan adik-adik akan bercerita. Iya. Oh, kalau di Pedawe begini loh. Silakan malam hari datang ke Pedawe, ada yang mengganggu enggak? Iya. Itu terima kasih. Oke. Terima Baik. kasih Bapak. Kita udah ngobrol nih sama pemilik rumah tradisional Bandung Rangki ya, Tak ya. Bener, pokoknya ikutin terus kita di Pro2 Kreatif. Jalan-jalan. Wah, ternyata emang unik ya rumah Bandung Rangki ini. Walaupun udah ratusan tahun, tapi masih tetap mereka lestarikan. Next, kita bakal ajak kamu untuk lihat salah satu tradisi unik yang masih tetap dilestarikan juga oleh masyarakat Pedawe. Namanya nggak asing kok buat kamu yang suka olahraga bela diri atau pencak silat. Saat ini kita sudah berada di salah satu rumah warga di Desa Pedawe guna nonton pencaksilat. Nah, biasanya Sobat Kreatif tempat ini dipergunakan untuk latihan pencak silat. Sebelum kita tahu seperti apa makna dan sejarah dari tradisi pencak silat ini, kita nonton bentar atraksi dari kelompok pencak silat. Perisai diri. Wah, seru banget ya, Tak. Iya, gimana Kak? Setelah tadi kita nonton pertunjukan pencak silat, jadi kita akan tahu nih sebentar lagi seperti apa sih sebenarnya makna dan juga sejarah dari pencak silat yang ada di Desa Pedawe ini. Yuk kita ngobrol bersama Bapak Ketut Rencana yang sudah standby di sini, bersama juga ada Bapak Redane. Halo, selamat siang. Ya, gimana? Iya, gini masalah pencaksilat tadi pengen tahu juga kan tadi namanya pencaksilat. Si tembak dulunya, Oke. tapi saya akan melestarikan budaya yang sudah diterima dari nenek moyang. Ya, tapi karena di sini terkaitan dengan menjalur prestasi, makanya kami menempel dan menumpang ke percaya diri sekarang. Ya, Berarti namanya sekarang sudah Ya, ke percaya diri. percaya diri. Percaya diri. Ya, Kenapa? percaya diri. Kenapa namanya percaya diri? Itu nama gini apa namanya? Nama kenasionalan semua tahu dah nama. Artinya berarti semua tahu. Ya, semuanya tahu Kalau dah. singkatannya PD gitu Ya, ya. PD, Anak-anak PD, muda ya, bilang ya, ya. PD gitu ya. Ya. Mungkin lebih apa namanya? Gaulnya PD gitu ya. PD ya, PD. Kelompok PD. Ya, Benar Mm-mm. sekali. Saya tidak pernah membuang yang sudah saya terima dari nenek moyang. Betul. Itulah juga saya gunakan di sini untuk atraksi-atraksi yang ada di Desa Pedawe ini. Maupun apapun itu, inilah tradisi di Pedawe ini yang kami gunakan. Iya, berarti pencaksilatnya ini udah lama ya. Kira-kira Sudah. berapa tahun? Wih, kalau sudah berapa tahun sudah lama sekali. Sudah lama sekali, mungkin kurang lebih sudah lebih dari Iya. wih, ratusan dah itu. Bisa Oke. kita awalnya mungkin berdirinya Pedawe sudah ada pencak silat, awalnya tepok, Ya. tembak, macam-macam sesuai dengan penjelasan ini Ya. akan bisa mengikuti perkembangan nasional untuk merebut kejuaraan-kejuaraan. Iya. Oke, kalau mungkin ada nggak sih makna dari tradisi pencak silat ini, Pak? Ada misalnya seperti ada yang apa namanya menaur Bayar kalau dulu bayar menaur utang. sesangi, Naur bayar sesangi. utang, ya itulah digunakan Silat. pencak silat. Seperti 2 hari yang lalu kami juga diundang oleh Bapak Jemet. Di sana dia menaur sesangi dari orang tuanya. Saya sudah alam. Ya sudah tidak meninggal. ada, sudah meninggal orang tuanya, baru sekarang lah bisa dibayar. Oke. Ya, itu aja yang dimaknanya dari silat ini. Iya. Kalau tidak memakai pencaksilat, adakah hal-hal yang akan terjadi misalnya? Ada
Ada sekali. Kalau itu lah, kalau dia istilah mau nyuang utang, kalau utang dengan kalau dinar ya, tidak dia bayar dengan itu, dia malah kesakitan lagi. Kesakitan. Seperti itu. Pertama kan untuk olahraga kesehatan badan juga, dan itu udah untuk karena musibah dengan catatan kita ini bisa dia hilang musibahnya itu. Setelah selesai ditor atau dibayar bisa kembali normal. Ya, tadi saya lihat juga Bapak dapat atraksi nih. Berarti ini personilnya dari anak muda sampai yang udah berumur begitu ya? Ya. Oke, keren banget. Itulah saya yang saya Oh gitu. Itu pelincir. Nah, satu lagi tadi saya lihat atraksinya ada pakai senjata. Nah, itu senjata beneran kah? Nah, ada yang kalau pada waktu saya itu beneran. ya. Saya berani Tapi sekarang nggak. jamin yang mangan itu. Tajam Sekarang pun ya. kalau Ya, saya tajam. bisa saya pakai. Tapi belum pernah ada luka kayak gitu belum? Tidak ada. Karena ini menurut upacaranya ini. Ada Ini upacaranya. Ya, Sebelum kita pentas demonstrasi, inilah dulu pengastawa itu pada Tuhan untuk penyelamatan senjata yang tajam supaya dia tidak melukai kita, baik pun itu senjata dan lain sebagainya. Karena kita minta tuntunan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah penyelamatnya sebenarnya. Kalau senjata tajam itu kita pegang kan luka. Tapi ini tidak pernah musibah. Selama saya mengikuti dari pelatih saya yang dahulu, tidak pernah musibah. Iya. Nah itulah karena inilah upacara-upacara yang dipakai untuk kita meminta keamanan keselamatan kita semua. Baik pun yang kita pentas maupun yang kita penonton, semua kita minta keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itulah intinya. Karena tidak pernah musibah. Kalau senjata kita tusukkan bisa saja mengganggu teman. Berarti harus ada sesajen dulu untuk Ya, minta sesajen. izin ya, Inilah untuk minta inilah. izin sama. Oke. Baik kita ternyata itu dia ya. Ada maknanya, ada sejarahnya, ada artinya gitu, komplit banget. Tapi kita nggak bakal nge-explore pencaksilat aja gitu ya. Kita juga masih banyak lagi tempat-tempat wisata ataupun tradisi-tradisi yang ada di Desa Pedawe yang kita bakal explore ya. Kira-kira selanjutnya akan ada tradisi apa lagi? Jangan kemana-mana, ikutin terus kita di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Untuk ngedapetin lokasi pertunjukan sapi gerumbungan ini, kita mesti ngelewatin hutan loh. Lumayan jauh, asli bakal buat kamu cukup ngos-ngosan ya. Tapi nggak apa-apa, demi nyaksiin sapi gerumbungan. Oke, kita udah nyampe di tempat pertunjukan sapi gerumbungan di Desa Pedawe. Nah, kalau tadi dari tempat tradisi pencaksilat itu kurang lebih kita memakan waktu menuju ke sini itu 20 menit. Dengan melewati jalan setapak, sahabat kreatif. Iya. Lumayan sih ya perjalanan kita hari ini. Lelah Buat banget ya. Kita sedikit ngos-ngosan, nggak sedikit sih. Memang ngos-ngosan, sahabat Tapi kreatif. kalau orang yang nggak biasa jalan setapak seperti itu kayaknya menguras tenaga juga ya. Bener, tapi nggak apa-apa. Sambil olahraga nih, sahabat Betul, kreatif. betul. Jadi, tradisi sapi gerumbungan ini sudah diakui sebagai salah satu tradisi unik di Desa Pedawe. Cuma sayangnya sampai sekarang tuh nggak semua masyarakat tahu tradisi ini. Nah, sahabat kreatif, untuk lebih jelasnya kita ngobrol yuk sama penunggang dari sapi gerumbungan ini, ada Bapak Redane. Kembali Selamat kita ke Pak siang. Redane ya. Siang Pak Redane. Udah siang ya kita di Pedawe ya. Walaupun agak sedikit Iya, kalau cuaca di sini saat ini kayak agak-agak mendung gitu ya. Oke. Oke, Pak Redane, ini kalau sapi gerumbungan ini biasanya pertunjukannya tuh setiap kapan sih? Ada seperti tadi untuk menaur sosok, dan awal-awalnya ini membuat ume ini. Kalau di sini kan ume, kalau di negara sawah.
dia menyuang utang seperti menauran aja supaya tidak ada merana, menangluk merana, supaya tidak ada banjir tempatnya ini. Tidak ada malapetaka, Malapetaka tidak ada dan bencana ya, begitu dan ya. bencana supaya baik semua, bisa padinya itu baik dan lain sebagainya untuk menaur orang-orangnya nyawang sesangi itulah seperti nyawang utang itu. Setelah inilah dipakai. Nah, untuk kepemerintahannya itu kan diistilahkan dilombakan. Dilombakan Dilombakan. setiap ada apa dilombakan? Ada kalau di Singaraja 17 Agustus itu yang dia itu semua mungkin karena di Kabupaten Buleleng itu masih banyak pesertanya, tapi di sini Pedawe juga masih ya entahlah dengan ini untuk sapi gembang. Bukan kalau di Singaraja diterjemahkan sapi gerumbungan. Sapi gembang. Gembang yang sebenarnya gembang ya. Artinya apa tuh? Nah, gembang itu kan suaranya juga gembang karena itu sampi yang dipakai, gembangnya itu kan yang bunyi itu. Yang bunyi itu. Jing-jing gitu ya. Itu gembang. Kalau diperkecil ya, keroncongan yang diperendah. Kalau ini gembang karena suaranya lebih besar. Itulah untuk menakluk merana karena suaranya sudah jauh sekian meter pun. Artinya merana ke sawah itu tidak bisa lah. Baik pun tikus, ular dan sebagainya itu semacam itu. Maka Tidak itulah boleh mendekat. ya tidak bisa mendekat. Itulah awal-awalnya tetap dipakai upacara minta memohon kepada ya Tuhan yang Maha Esa atau Idi Sang Yang Wisi. Iya. Nah, Itulah. kalau kemarin lomba-lomba pernah jadi juara nggak di Ini yang pemiliknya yang udah itu juara berturut-turut juara 3, malahan pialanya udah ada di rumah. Bisa memboyong. Luar biasa. Keren. 3 kali berturut-turut. Ya. Oke. Ini kalau sapi gerumbungan biasanya ini hanya memakai sapi 2 atau lebih? Memakai 2 aja. Awal-awalnya kan sekarang kan modern pakai memajak ini kan sudah ada traktor. Awalnya kan cukup ini aja pakai. Iya. Kotorannya pakai rabu, pupuk tradisional juga. Iya. Itulah awal-awalnya dia membuat sawah itu. Itulah tadi supaya situasinya seperti ini kan sebenarnya tidak mungkin kan sudah juram. Tapi dengan keadaan ini ya alhamdulillah selamat, tidak ada kebanjiran, tidak ada kerusakan. Itulah makanya kental sekali tetap untuk memakai ini. Oke, kira-kira esensinya berkurang nggak sih Pak kalau misalnya nih kita pakai lumpur atau enggak? Biasa aja ya. Kalau memakai lumpur itu angkatannya itu lebih tinggi, gerakannya itu. Karena apa? Karena dia mengangkat dari lumpur itu kan kaki dan tangannya itu agak utuh. Kita seperti manusia. Karena ini kan tidak ada turun kaki kita. Itulah perbedaannya. Berapa lama sih Pak biasanya pertunjukan sapi gerumbungan ini? Kalau untuk pertandingan mencari juara itu akan ada tren-tren kriteria waktunya itu. Kalau kita istilah menaur sosok sangi, ya itu sampai mesti pemuput yang penaur sosok itu memuput, mengantap dan ada yang serauhan juga, ada yang taur gatsot itu selamanya masih. Ya minimal setengah jam lah sekarang. Nah tadi nih sapi gerumbungan saya lihat juga ada hiasan-hiasannya, terus ada juga lambang Garuda Pancasila. Itu memang harus seperti itu atau bisa Ada juga hiasan maknanya yang nggak, lain ya? Itulah gambarnya itu kan kita mengikuti. Orang kita manusia, orang kita Indonesia kan itulah pakai juga ciri khas. Semua pun desa-desa itu kalau di Indonesia kan itulah lambang kita. Oh begitu. Kan Berarti mengikuti. tidak hanya di Pedawa aja Jangan ya? hanya di Pedawe aja. Berarti kalau ada sapi Itu kan pakailah simbol kita nasional kenegaraan kita. Oke. Kan Kalau misalnya ada wisatawan berkunjung nih, boleh nggak nyoba untuk ikut pertunjukan ini? Bisa, ibu aja bisa sekarang. Masa sih? Bisa. Gimana mau nyoba nggak? Nyoba. Mau nyoba? Oke, keren banget. Oke. Mungkin salah satu dari kru kami kali ya. Bisa. Oke. Nah untuk penunggangnya sendiri ini apa perlu latihan khusus atau gimana? Enggak, kalau sudah istilah juga ada penauran sosok bebelegan itu kalau dia sudah keselir pun orang tidak ia berlatih dia sudah bisa. Karena dianggap ya kurang ingat sedikit kan sedikit. Oh gitu. Itulah. Baiklah. Wah. Oke. Sahabat Kayaknya kreatif. sebentar kita ada kru kita yang bakal nyoba deh ya. Baiklah. Dan kita juga bakal di sini aja. Sahabat kreatif, Ya. jadi masih banyak sekali yang bakal kita explore dari Desa Pedawe ini. Tapi sebelumnya bolehlah kita sambil nonton tradisi
sapi gerumbungan ini. Asal kamu tahu ya, awalnya kita berdua takut banget buat nunggang sapi. Tapi setelah dicoba, ternyata ketagihan, seru. Sayangnya kita nggak bisa lama-lama. Masih ada beberapa tradisi lagi yang harus kita eksplor. Masih semangat mantengin kan? Next, ada satu tradisi lagi yang nggak boleh kamu lewatin. Spesial buat generasi kartun Beyblade nih, tradisi megangsing. Megangsing ini salah satu permainan tradisional di Desa Pedawe. Kelihatannya emang tegang, tapi seru banget. Dengar-dengar, tradisi ini dulunya hampir punah loh sahabat kreatif. Tapi dengan upaya yang dilakuin perangkat desa setempat, dengan terus memotivasi para anak mudanya, tradisi ini bisa bangkit lagi sampai sekarang. Yeay! Tradisional yang gak kalah seru sahabat kreatif. Selain tadi ada sapi gerumbungan, kemudian ada pencak silat, yang gak boleh kamu lewatin itu adalah permainan megangsing. Nah, kira-kira nih sahabat kreatif, apa sih bedanya gitu kan megangsing di Desa Pedawe dengan megangsing pada umumnya? Kita akan langsung tanyakan saat ini bersama Bapak Made Putra. Ini kalau boleh tahu selaku Saya koordinator salah satu klub gangsing yang ada di sini di Pedawe. Oke. Ya. Nah, kalau di Pedawe sendiri nih Pak, ada berapa klub? Ada 4 yang masih aktif. 4 klub yang Ya. masih aktif. Dan Kebetulan kalau yang di sini namanya Baliage Club. Baliage Ya. Club. Nah, kalau kita boleh tahu nih untuk aturan main dari permainan tradisional megangsing ini seperti apa? Iya. Untuk permainan gangsing di sini kita ada diadu 2 klub. Dua pasang pemain, masing-masing pasang itu ada 4 personil. Kemudian untuk menentukan nanti siapa yang main sebagai pemelek dan pemukul itu ditentukan dengan ini, mesut dulu. Untuk mesut ada di masing-masing tim ada 2 pemain. Dari kedua gangsing yang dipakai, mana yang paling kuat itulah nantinya yang akan main pertama sebagai pemukul dia. Ya, kemudian untuk permainan yang nanti, kalau yang melek atau yang melek ini terus-terusan, berapa poinnya itu dihitung. Yang mukul punya poin 1 sampai 10 misalnya terus mukul, untuk permainan tahap pertama menang dulu. Karena ini ada durasi waktu. Untuk permainan gangsing ada durasi waktu, ditentukan oleh waktu. Nanti dihitung poinnya. Poin yang dihitung sebagai pemenang adalah poin berapa kali mukulnya. Gitu. Berapa menit Pak biasa waktunya? Biasanya 30 menit. 30 menit. Iya, 30 menit. Ini tergantung nanti kesepakatan dan yang diatur oleh wasit itu sendiri. Ada wasit memang. Ya. Dan kalau untuk permainan ini sendiri, pesertanya apakah hanya laki-laki atau ada perempuannya juga? Dominan yang laki-laki karena di sini memerlukan tenaga yang sangat power tenaga. Untuk di sini belum ada pemain perempuan. Ya, belum ada. Biasanya selain untuk dilombakan, pada saat kapan sih ditampilkan permainan gangsing ini? Ya, kalau di sini gangsing hanya untuk masih sebatas dilombakan. Kemudian sebatas mengisi undangan-undangan dari mungkin ada dinas-dinas terkait mengundang untuk ini dipermainkan. Itu saja. Ya, kalau untuk kegiatan adat dan lain sebagainya belum. Ya, gitu. Ada nggak sih Pak hal unik dari permainan tradisional megangsing? Hal unik dari permainan megangsing, kalau dilihat dari asal-usul gangsing, ini dari menurut cerita ketua di sini,
gangsing di Pedawe kemungkinan sudah ada sejak dulu, karena salah satunya dibuktikan dengan kalau ada anak orang tua atau bayi, ada bayi kemudian yang sudah memakai kemara itu sebagai pengemponnya bayi, rare kemara, itu ada salah satunya harus ada simbol gangsing ini. Kemudian dibuat dengan yang memakai tangan. Kalau yang dipermainkan di sini modifikasi sudah dimodifikasi, baik alat, cara pembuatannya sudah ada modifikasi. Ya. Nah, Pak Made sendiri ini kan pernah ya dulu ikut untuk main gangsing. Kira-kira apa sih serunya Pak kalau main gangsing ini? Memang sangat menyenangkan sekali. Ya, dari segi kita main bersamaan, kemudian dari ketegangan juga, ada ketegangan juga melihat yang diadu, kemudian dari mungkin sudah mau rebah, masih hidup, itu goyangnya nanti boleh dilihat nanti, itu kita akan bikin tepuk tangan. Itu memang sangat mengenakan sekali, sangat menghibur dan sangat memuaskan. Nah, kalau bedanya sama gangsing pada umumnya ada perbedaan? Kalau yang sekarang sudah tidak ada perbedaan. Ya, kalau di sini utamanya di Banjar Atas, Desa Munduk, Gesing, Goblek dan lain sebagainya sudah memakai gangsing yang modifikasi. Ya, kalau dulu kami pun masih ingat itu membuat dengan tangan sendiri, pakai bakas itu dibuat dan sedemikian rupa, sehingga pada waktu itu gangsingnya cepat pecah dia. Itu karena masih pakai kayu gelondongan, belum dimodifikasi. Kalau yang sekarang sudah ditempel pakai lem, pakai besi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, untuk kayu yang biasanya dipakai biar kuat kayak sekarang ini apa nih Pak? Iya. Kalau kayu yang paling kuat dipakai pohon jeruk, pohon kemuning, pohon cemara juga bisa. Karena dilapis-lapis dia, dibikin papan, dilapis-lapis dan lain sebagainya, itu yang paling kuat. Ya, yang paling dicari pohon kemuning. Itu yang paling kuat? Iya, pohon kemuning yang paling kuat. Ya. Ini kalau yang sekarang nih standarnya pakai bahan apa nih? Ya, paling tidak pohon jeruk sebagai tongkok, kemudian sebagai pelapis-pelapis pohon kemuning dan cemara juga ada. Mereka berlomba mencari kayu yang paling kuat itu. Dan diantaranya itu tadi cemara dan kemuning. Itu yang paling dicari. Ya. Biasanya untuk gangsingnya ini Kita buatnya di Pedawe belum ada yang buat, cuma baru bisa merakit, kemudian untuk penyelesaiannya, finishingnya ada di Munduk dan di Goblek. Masih kita ke sana. Ya, karena modifikasinya ini datang dari sana dia. Ya. Munduk dan juga bukan Goblek. asli buatan Pedawe. Tapi untuk di Pedawe sekarang sudah ada yang bisa membuat, namun alatnya yang belum memadai sampai finishing. Untuk harga Pak satu buah gangsing itu kira-kira berapa? Kalau gangsing sama seperti barang lainnya, yang bagus dan yang sering menang diadu itu mahal. Mahal ya? Bisa 2,5 juta itu. Kemungkinan dia kuat dipukul, bisa membuat rombongannya menang, grupnya menang. Kemudian lama hidupnya, itu lama muternya, itu bisa mahal, itu bisa 2,5 juta. Bisa kurang juga. Untuk sarana prasarananya hanya menggunakan gangsing? Iya. Tidak ada yang lain berarti ya? Tidak ada. Pakai tali juga. Oh, tali. Talinya terbuat dari kulit kayu. Kulit kayu bentenu. Kulit kayu bentenu, kayu tep, dan dibuat tali sedemikian rupa sesuai dengan ukurannya. Gitu. Gangsing pun ada ukurannya. Kalau yang sekarang diperlombakan secara umum, berat tidak boleh lebih dari 2 kilo. Lingkar tidak boleh lebih dari 66 cm. Itu standar itu. Ya. Nah, itu belinya itu emang udah satu paket apa pisah-pisah? Kalau belinya bisa-pisah. Pisah-pisah ya? Bisa-pisah. Ada yang khusus buat tali saja, ada yang khusus buat gangsing saja. Berarti gangsing yang akan dipermainkan meskipun itu dipertunjukkan ataupun dilombakan, nggak mesti gangsing itu baru buat begitu ya? Tidak. Malahan yang lama yang sudah sering menang, yang sudah sering diadu, itu yang dicari, itu yang paling lebih laku dia. Ya. Baik.
Oke, terima kasih ya Pak Made. Terima Sekarang kasih. kita mau ajak sahabat kreatif lagi Ya. untuk menikmati. Ya. Kita nonton sama-sama seperti apa permainan tradisional Megangsing di Desa Baliaga Pedawe kali ini. Wah, untuk kamu yang mau nonton permainan ini harus hati-hati. Karena saking serunya mereka main gangsing, mungkin banget para penontonnya kena tali yang terpental. Seru, tapi ngeri-ngeri ya. Gak cukup sampai di sini aja. Jalan-jalannya kita lanjutin ke kebun durian yuk. Dan ada sekitar 200 pohon durian kane dan musangking. Jadi, di tanah seluas 1 hektar ini ada 2 pohon durian lokal yang udah berumur ratusan tahun. Nah, kalau 2 pohon durian lokal ini ternyata ada namanya loh sahabat kreatif, si kunyit dan si jering. Kenapa? Karena menurut filosofinya, kalau nggak dikasih nama, buah duriannya akan menimpa siapapun yang ada di bawah pohonnya. Wah, udah nggak asing lagi kan yang namanya Kubu Hobbit? Yuk kita kepoin sekarang. Kalau kata Pak Ketut Sudiarte, awal mula tempat ini sih sebenarnya karena hobi sahabat kreatif untuk promosiin Desa Pedawe lewat kopi khas Pedawe. Istimewanya, kita sempet juga nih ngerasain kopi Pedawenya.
Berhubung di Desa Pedao lagi hujan, nah kita nih pengen yang hangat-hangat. Apa tuh yang Gimana? hangat-hangat? Ini nih kita bakal nikmatin yang namanya kopi ala Desa Pedao. Kayak gimana? Langsung aja yuk. Wah, ini dia. Kopi. Oh, Pedao. Kenapa dipisah gini ya kak ya? kopi ala Pedao belum tercampur gula ya. Gulanya dipisah gitu. Ada gula aren, ada gula pasir. Ini memang cara minum kopi ala Pedao. Oke, kita coba yuk. Yuk. Bentar, kita aduk dulu. Dulu dong ya. Kita aduk dulu ya. Ngomong-ngomong ini kopi asli produksi Dari- Desa Pedao ya. Namanya Kopi Mola. Oke, udah kayaknya udah larut semua. Kita coba, kita ambil. Kalau aku coba gula arennya ya. Dulu ya. Bismillah. Oh iya, ini ada caranya. Yang pertama sebelum kita nyeruput kopi, kita mesti makan gula dulu, baru kita nyeruput kopi gitu. Kita coba ya. Bismillah. Lalu kita coba kopinya. Enak ya. Aduh, Bai. Apaan tuh? Aduh, baik. Kalau orang Pedao biasanya tuh kalau abis nyeruput kopi, kalau ngerasain sensasi enaknya, itu ngomongnya aduh, Aduh, Bai. Bai. Berarti tuh lesat, enak Mantap. banget, mantap gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen nyoba langsung aja datang ke Kubu Hobbit. Di sini kamu bakal bisa menikmati kopi ala Pedao nih, kayak gini, kayak tadi kita nih ya. Oke. Oke, terus coba lagi yuk. Enak banget. Emang beda banget ya kak ya? Berarti ini memang lain daripada yang lain ya, hanya ada di Pedao ya. Akhirnya, sahabat kreatif, kita sudah sampai di penghujung acara Berdua Kreatif Jalan-Jalan. Oke, buat kamu nih sahabat kreatif yang mau jalan-jalan, mesti kunjungi Desa Pedao ya, explore Desa Pedao karena banyak banget spot-spot yang bisa kamu kunjungi yang keren-keren abis. Tapi jangan lupa karena di sini sering turun hujan, kamu mesti bawa jas hujan dan payung. Dan juga untuk kamu yang mau kesini hati-hati sahabat kreatif karena trek yang bakal kamu lalui itu cukup ekstrim. Jangan lupa buat share, komen, like, dan subscribe Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan.